trennya ya cenderung memang mulai meningkat ya, seiring dengan pulihnya situasi kondisi pandemi. Jadi kalau sebelumnya para investor memang mengalami kesulitan untuk datang ke tanah air, khususnya di dalam melihat ya, melakukan survei dan juga melakukan transaksi daripada pembelian lahan industri. Namun saat ini sudah lebih mudah, ya, sehingga segala sesuatunya bisa lebih dimungkinkan terjadinya transaksi daripada investasi, khususnya dari penanaman modal asing, Mbak Iva. Ya, oke. Kalau kita lihat angkanya di BKPM begitu Pak terkait dengan proporsi ya untuk PMA dan juga PMDN ini kan semakin setara begitu ya. Dan kalau Anda sendiri Ya, melihat kira-kira untuk permintaannya terkait dengan PMA dan juga PMDN ini seperti apa sih Pak trennya? Apakah juga serentak ataupun juga sama begitu untuk persentase permintaannya ke kawasan industri? betul tadi disampaikan ya, memang realisasi di tahun 2021 ini hampir dikatakan sama ya, seimbang ya. Jadi PMA di sini realisasinya 454 triliun atau 50,4%, sedangkan untuk PMDN 447 triliun atau 49,6%. Namun kalau dilihat dari sisi trennya, tren artinya perkembangan ya permintaan antara PMA dan PMDN, ternyata PMA lebih unggul. Jadi kalau di tahun 2020 ke tahun 2021 itu di PMA ada kenaikan dari 412 triliun menjadi 457 triliun, sehingga ada kenaikan 9%. Kalau yang di PMDN dari 413 triliun menjadi 447 triliun atau kenaikan 8,1%. Tidak jauh berbeda sih antara 9 dengan 8%, tapi tetap permintaan covering industri di kawasan-kawasan industri dari penanaman modal asing memang lebih besar. Oke, sebetulnya apa Pak yang menjadi faktor begitu sehingga tadi ya permintaan dari PMA sendiri ini lebih besar untuk kawasan industri ketimbang PMDN begitu? Apakah memang karena untuk PMDN sendiri ini lebih cenderung memilih kawasan industri di luar kawasan terpadu begitu atau seperti apa? Ada mungkin seperti itu, dalam arti penanaman modal asing memang lebih siap ya untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan industri. Walaupun sebetulnya apakah PMDN atau PMA sebetulnya tidak ada pengecualian ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, itu untuk industri manufaktur baru semuanya wajib ya, apakah dia PMDN atau PMA itu wajib berlokasi di dalam kawasan industri. Ya, jadi ini penekanan itu sudah disampaikan oleh pemerintah melalui undang-undang perindustrian, ya, dan ini memang berlaku khususnya untuk daerah-daerah, wilayah, kabupaten kota yang sudah ada kawasannya. Kalau belum ada kawasan industrinya, boleh di luar kawasan industri, namun tetap di area atau wilayah peruntukan industri. Nah, Oke. jadi saya pikir ya. Ya, oke. Kemudian sejauh ini kalau kita lihat begitu ya Pak, trennya secara global ini kan juga tampaknya perusahaan-perusahaan asing ini kan lebih concern begitu terhadap dengan isu-isu green economy, green energy begitu. Nah, kemudian sementara kalau di dalam negeri kita ketahui juga bahwa untuk implementasi dari Eco Industrial Park juga di tanah air ini kan tengah digodok begitu ya implementasinya kira-kira seperti apa ataupun juga aturan-aturan lebih lengkapnya lagi seperti apa. Nah ini sebetulnya kalau dari Anda sendiri melihat kesiapan kita dalam menanggapi keinginan dari para investor asing terkait dengan isu green economy dan juga terkait dengan Eco Industrial Park sendiri seperti apa? Ya, jadi betul ya. Jadi sekarang ini kan orientasinya semuanya mengarah kepada yang terkait dengan smart ya, maupun yang terkait dengan green. Ya, bicara terkait dengan smart ini bicara tentang terkait dengan teknologi tinggi, digitalisasi dan sebagainya. Kalau bicara green tadi yang disampaikan Mbak Iva itu yang lebih berhubungan dengan masalah concern terhadap masalah environmental, ya, ramah lingkungan,
ya, dan seringkali memang kawasan-kawasan yang mengarah ke sana disebut sebagai eco industrial park, ya, termasuk industri-industrinya. Dan memang industri-industri yang memang dalam rangka penanaman modal asing ini memang lebih ada concern ke arah sana. Ini mungkin karena tuntutan global ya, terutama perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju, khususnya seperti dari Amerika, Eropa, dari Jepang, Australia, itu mereka memang tuntutan untuk menggunakan semacam untuk renewable energinya, kemudian menggunakan misalkan solar panel ya, termasuk penerapan recycle effluent-nya, ya itu memang lebih tekanannya lebih tinggi, ya, dan saya rasa memang ini sejalan dengan program pemerintah di dalam rangka untuk energy transition